Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam webinar kolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Uh, Baik, sebelum kita memulai webinar pada malam ini, kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, kita awali dengan baca Ummul Kitab dengan Suratul Fatihah. Bagi yang non-Muslim bisa berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di sini kita akan mengadakan webinar. Pemateri pertama dari Ibu Herawati, SRB Kalimantan Timur, membawakan materi tentang portal rumah belajar. Kemudian yang kedua adalah Ibu Fitri Saniagara, SRB Kalimantan dari Bengkulu. Kemudian akan membawakan materi tentang Google Slide. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Nafik Doni Agustan, SRB Kalimantan Timur, membawakan materi tentang Google Slide. Dan terakhir adalah dari Bu Hermining Puspitasari yang akan membawakan materi rumah belajar. Baik, waktu masing-masing pemateri sekitar 15 menit. Kemudian nanti ada waktu untuk tanya jawab. Itu sekitar waktunya yang kita berikan adalah 5 menit. Baik, untuk materi pertama saya persilakan kepada Ibu Herawati untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya, kepada Bapak Ibu Guru, sahabat rumah belajar Kalimantan Timur dan Bengkulu, dan beserta peserta yang hadir pada webinar malam ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan malam minggunya. Malam minggu kita masih tetap belajar, kita masih tetap berbagi. Semoga malam minggunya kita tidak sia-sia dengan dalam pertemuan ini. Ada yang kita dapatkan meskipun sedikit, atau mungkin kita sudah dapat, atau mungkin kita sudah pernah melihatnya, tapi kita belum pernah menggunakannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya. Hari ini saya akan membahas tentang portal rumah belajar. Izin share Bapak Ibu. Dan kekinian adalah augmented reality. Yang kedua ada sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini dia dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, animasi, ada simulasi permainan, dan ada evaluasinya. Sumber yang digunakan dalam penyusunan berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, laboratorium maya, kalau saya sebagai guru kimia, saya sangat tertarik dengan fitur ini. Fitur ini merupakan simulasi praktikum laboratorium maya yang dikemas dengan lembar kerja siswa dan ada teori praktikumnya. Jadi di dalam laboratoriumnya tersebut ada lembar kerjanya dan ada teori yang langsung satu paket di dalamnya. Nah, kelebihannya juga untuk sekolah-sekolah yang memang alatnya, bahannya belum lengkap, kita bisa menggunakan ini. Dan untuk yang
alat bahan sudah lengkap, bisa juga membandingkan dengan ini. Jadi bisa melakukan secara nyata di lab dan bisa disandingkan dengan menggunakan laboratorium maya. Yang mana kira-kira yang lebih teliti? Apakah menggunakan laboratorium maya? Apakah hasilnya sama? Nah, ini salah satu juga yang bisa menjadi daya tarik pada saat kita belajar di kelas. Selanjutnya ada bahan soal. Bahan soalnya dibagi ini karena bahan soal berarti dia adalah kumpulan soal untuk evaluasi, bisa dalam bentuk latihan, ulangan, dan ujian. Dibagi menjadi 5 bagian, ada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Alhamdulillah. Nah, di sini banyak pendukung yang sangat bagus. Setelah kalau kita lihat satu persatu, ini ada hal-hal yang sangat menarik yang kita bisa gunakan di kelas. Yang untuk malam ini, karena waktunya tadi katanya 10 menit, 15 menit ya, kita langsung bahasnya ke augmented reality. Di sini saya juga berharap siapa tahu dari yang peserta yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian ada yang mempunyai kemampuan untuk ini, untuk membuat bisa mencoba membuat dan menjadi kontributor di rumah belajar supaya ini hasilnya atau kontennya lebih banyak. Karena jujur di sini sekarang masih sedikit, tapi meskipun sedikit ini sangat pokoknya kekinian lah buat saya pribadi. Oke, kita cek dulu. Saya langsung putar video Bapak Ibu ya, jadi bisa Bapak Ibu lihat bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran. Apakah kedengaran Bapak Ibu? Tidak kelihatan? Halo sahabat edukasi, yuk kita mengenal virus si kecil yang ajaib dengan aplikasi Augmented Reality. Sahabat edukasi, tentu kita sudah mendengar tentang virus corona. Apa sih sebenarnya virus itu dan bagaimana strukturnya? Dengan aplikasi ini, kita akan mempelajari hal-hal umum tentang virus. Dengan aplikasi ini, sahabat edukasi bisa melihat bentuk dan bagian-bagian dari virus, serta mempelajari apa fungsi dari bagian-bagian tersebut. Virus adalah partikel yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Virus dapat masuk ke tubuh manusia, kemudian menginfeksi sehingga menyebabkan manusia menjadi sakit. Virus memiliki bentuk yang bervariasi. Ada 4 kelompok virus yang dikenal. Ada virus berbentuk batang, oval, polyhedral, dan kompleks. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di laman rumah belajar Kemendikbudristek. Gratis loh teman-teman. Pokoknya asik deh sahabat edukasi. Yuk unduh aplikasi Augmented Reality di laman rumah belajar. Nah, itu Bapak Ibu, jadi buat saya pribadi itu sangat menarik. Kemarin juga saya sempat memposting di media sosial saya dan ternyata siswa-siswa banyak yang jadinya WA pribadi, Ibu itu kapan kita menggunakan, itu kayaknya seperti suatu hal yang baru buat kita semua. Jadi mari kita mengulik lebih banyak lagi tentang rumah belajar Bapak Ibu, karena di dalamnya juga ada panduan bagaimana kita bisa keren. Alhamdulillah ada dari Bu Rini, ada dari Pak siapa tadi, Pak Adin, iya. Jadi bisa kita mengulik lebih dalam, melihat-lihat apa yang kira-kira kita pakai. Nah, untuk sahabat rumah belajar yang lain dan untuk para guru, ini di sini juga enaknya kalau kita punya anak kecil, kita bisa gunakan EduGame. Nah, untuk yang ini kita bisa untuk AR, di sini ada install, ada marker, dan ada video. Untuk install kita bisa download, ini nanti di downloadnya dalam bentuk WinRAR, terus habis itu kita download, kita ekstrak, di dalamnya ada aplikasi untuk memudahkan aplikasinya yang kita kirim ke siswa, nanti ke HP-nya siswa. Nah, untuk markernya bisa kita
download, mantap. Mantap dari Pak Sainan. Terima kasih Pak Sainan. Markernya terus kita print. Nah, nanti itulah yang kita jadikan apa yang kita kasih ke siswa untuk mereka bisa menggunakan marker setelah mereka menginstal aplikasi yang kita kirim di HP masing-masing siswa. Jadi kalau misalnya seperti di sekolah saya pribadi untuk sekarang belum membebaskan membawa HP. Bukan karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa saya ungkapkan kenapa tidak bisa. Tapi itu tidak membuat kita tidak berhenti berkreativitas karena kan kita sendiri punya HP, jadi bisa aja kita gantian, anak-anak bisa bergantian menggunakan HP kita. Oke, Bapak Ibu, untuk materi rumah belajar sepertinya cukup dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yudit. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Yudit. Oleh materi atau peserta pada malam hari ini, silahkan kalau misalnya ingin bertanya dengan cara mengangkat tangan atau raise hand dulu. Kemudian silahkan, oke. Boleh Ibu Sumiarti, silakan. Bu Neta dulu mungkin ya. Oke, Bu Neta, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah melihat pembelajaran tadi, alhamdulillah kayaknya sangat menarik nih Pak, Bu, untuk dipelajari dan untuk dilaksanakan di kelas. Kan sekarang mulai sudah kita itu masuk ke era globalisasi dan kita kan harus setidaknya anak-anak itu ya harus tahu iptek lah. Oke? Jadi kalau menurut saya, bagaimana Bu kalau misalnya kan kayak Bu Herawati ini di bidang kayak biologi, kimia itu mungkin menggunakan augmented reality itu kan bisa Bu. Kalau kayak saya kan bahasa. Saya bahasa akan bisa untuk augmented reality ini dan fitur-fitur lainnya itu digunakan untuk pembelajaran untuk bahasa. Saya mau Bagaimana Pak Yudit? Langsung dijawab? Ya, silakan. Langsung dijawab aja, Bu. Iya, untuk Bu Neta guru bahasa Inggris ya? Iya, guru bahasa. Iya, jadi kalau di bahasa Inggris itu yang saya ketahui sangat banyak fitur yang sangat kita mau yang bisa kita manfaatkan. Contohnya misalnya kalau di AR ini memang belum ada, dia ada di EduGame. Jadi kita bawa siswa bermain game, kan hobinya anak-anak sekarang bermain game. Daripada bermain gamenya yang tidak ada pelajarannya, mending kita ajak main game dengan yang ada pelajarannya. Jadi dia EduGame atau misalnya video dan ada animasi, ada multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kalau begitu, jadi fitur-fitur ini bisa digunakan untuk semua pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu, insya Allah memang ada yang masih terbatas, tapi untuk semua pelajaran ada, meskipun tidak semua bagian-bagian materi ada. Nah inilah kita sedang berbagi, berkolaborasi dan menyampaikan. Siapa tahu tahun depan atau kedepannya ada yang akan menjadi pengembangan lagi Bu ya? Iya, jadi semakin berkembang lagi. Ya, makasih Bu atas informasinya dan terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Silahkan mungkin kita lanjutkan untuk materi yang kedua pada malam hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Fitria Satya. Gimana Ibu? Sudah siap? Siap Pak. Ya, terima kasih banyak atas Pak Yudit. Suaranya dulu mungkin Bu diaktifkan. Ya Allah. Bu Fitria. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Nama saya Fitria Satyanegara, SRB dari Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Slide. Sudah pernah semua Bapak Ibu menggunakan Google Slide? Rasanya udah pernah ya, tapi saya menjelaskan lagi, nggak apa-apa ya. Ya, saya mulai aja ya. Saya mulai pertama. Oh, ini belum saya screen ya. Kalau udah saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Saya akan menjelaskan tentang Google Slide di Gmail. Di Gmail itu di sini ada titik 9, kemudian pilih slide. Di sini saya pakai akun belajar ID. Gmail akun belajar ID. Kemudian ini salah satu contoh slide yang udah saya buat. Nggak usah saya buat dari awal aja ya. Saya jelaskan yang udah saya buat aja. Nah, ini layar pertamanya. Kemudian kita pilih temanya dulu. Kita pilih temanya di sini. Kemudian arahkan di sini, cari tema yang sesuai yang kita inginkan. Contohnya, misalnya tema mana yang mau kita tampilkan. Nah, contohnya yang ini. Nah, ganti temanya. Kemudian cara mengupload logo-logo di sini, caranya di sini sisipkan. Di sini upload dari komputer atau di sini sisipkan gambar. Kemudian upload dari komputer. Sisipkan kemudian gambar upload dari komputer. Kemudian ambil gambar yang mau diupload. Ini kan udah ada kan? Jadi caranya sisipkan gambar upload dari komputer. Nah, ini udah ada di sini. Kemudian kalau misalnya mau menampilkan foto, kita mau menampilkan foto kita, sisipkan juga gambar upload dari komputer. Ini saya contohkan aja ya. Contohnya foto, ulang lagi. Nah, ini kan. Terus mau kita crop. Kita cropnya bentuknya lingkaran. Klik aja yang ini. Nah, dia jadi berbentuk lingkaran. Nah, itu contohnya yang saya buat. Nah, kemudian buat slide yang kedua. Klik aja di sini, kemudian klik duplikat slide. Dia akan jadi, terus yang ini dihapus saja. Ini dihapus, kemudian ini dihapus, diganti dengan, biar kita nggak susah-susah kan. Jadi duplikat slide aja, kemudian yang udah terbuat ini dihapus, kemudian diganti. Nah, ini dihapus, kita buat menu-menunya. Nah, menu-menunya seperti yang ini. Nah, kemudian buat tombol-tombolnya di sini. Bentuknya saya ambil yang seperti ini ya. 1. Kemudian ganti warnanya di sini. Misalnya warna merah. Kemudian ini copy paste aja, Kemudian copy paste lagi. Kemudian di sini ganti warnanya. Misalnya warna yang pertama kuning. Nah, kuning. Kemudian yang ini warna hijau. Kemudian buat satu lagi, bentuknya seperti ini. Tempat untuk di sini saya akan nampilkan video. Jadi tempat untuk meletak videonya di sini nanti. Ini yang udah selesai. Ini yang udah jadi. Ini slide-nya ini nanti kalau misalnya diklik dia ke slide yang pertama, kemudian slide yang ini dia ke slide yang kedua, yang ini ke slide yang ketiga. Ya. Saya contoh ini 1, ini yang kedua, ini ketiga. Ini slide 1, ini video 1, salah betul ini. Ini video 1, ini video 2. Nah, ini contohnya yang udah saya buat. Kemudian untuk mengelingkannya diklik di sini. Ini ya contohnya ya. Ini kalau untuk mengelingkannya klik kanan, kemudian pilih link. Kemudian pilih di sini. Misalnya kalau yang klik yang merah ini dia tampilan slide 1. Kemudian kalau misalnya ditekan yang kuning, dia tampil ke slide yang kedua. Kemudian kalau ditekan yang warna hijau, dia tampil ke slide yang
ketiga. Nah, itu cara ngelinknya. Di sini saya tampilkan video. Misalnya kita mau nampilkan video di sini. Jadi di sini klik sisipkan, kemudian klik video. Mau ambilnya dari YouTube misalnya kan. Saya ambil video saya yang di YouTube ada ya. Di sini saya ketik alamat YouTube saya. Saya ketik alamat YouTube saya, tampil nggak ya? Atau sesuai dengan pelajaran saya aja. Di dasar-dasar desain grafis. Dasar desain grafis. Saya tampilkan misalnya ini. Yang ini. Klik 2 kali. Nah, dia tampil di sini. Dia tampil di sini nanti. Ini slide yang pertama. Ini kan contoh buat ininya aja. Ini yang udah jadi. Ini sudah jadi. Ini saya kasih contoh cara buat tombolnya, kemudian cara upload YouTube-nya. Kita praktekkan yang slide ketiga dan keempat. Misalnya video 1, kemudian yang di sini video 2. Nah, ini tadi kan linknya sudah dibuat. Kalau diklik ini, dia ke slide yang pertama. Kemudian kalau diklik yang ini, dia ke slide yang kedua. Kemudian kalau yang diklik yang ini, dia ke slide yang ketiga ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah jadi, kemudian kalau sudah jadi, ini kalau mau lihatnya, ini kalau diklik ini kan dia ke sini. Kalau diklik ini, kemudian cara membagikannya, klik bagikan, kemudian klik di sini, siapa saja yang memiliki link, kemudian klik salin, kemudian kita ke Bitly untuk memotongnya. Kemudian kemudian kita sharekan misalnya, mau sharekan ke WhatsApp misalnya. Sharekan ke WhatsApp. Saya ambil yang ini aja ya. Misalnya saya sharekan ke sini, pastekan, terus diklik. Nah, ini udah bisa dibuka di sini. Di slideshow kan. Nah, itu cara bagikannya. Nah, sudah jadi dia. Di video kali ini gue yang nggak punya back. Nah, itu saja penjelasan saya tentang Google Slide. Di video kali ini gue yang nggak punya back. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh saya kasih waktu untuk bertanya. Keren sekali ya Bu Fitri ya, cara kolaborasi antara membuat menu di dalam Google Slide. Nah, ya silakan Bapak dan Ibu yang yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand terlebih dahulu. Kebetulan di sini juga ada Master Google Trainer di sini Bu Fitri. Itu Pak Fajar di sini, gurunya saya, mentornya saya di Google Master Trainer. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, lanjut Pak. Wih. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita sekarang beranjak ke materi yang ketiga yang tidak kalah kerennya, yaitu dipersilakan kepada Pak Gus Napik untuk materi Google Site. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yudit sebagai moderator. Suara saya terdengar Pak Yudit? Terdengar dengan jelas Pak.
Oke, baik. Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman SRT Kaltim, dan para peserta webinar yang insya Allah dalam malam minggu ini masih semangat untuk terus belajar. Waktunya berapa Pak Yudit ya? Yang di Ini sekitar 20 menit, silakan Pak. 20 menit ya. Wah, kalau 20 menit ini agak pendek nih kalau Oh, tapi tidak apa-apa. setengah Kita jam nanti- enggak apa-apa Pak, boleh Pak, setengah jam. Jangan Pak Yudit nanti kelas kemalaman ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu, izin memperkenalkan Billy dari SRT Kaltim, dan kebetulan saya ngajar di sebagai guru TIK Informatika di Balikpapan. Kalau jalan-jalan bisa mampir di